Di hutan belantara ini, wanita itu melepas bajunya untuk memperlihatkan sosoknya yang seksi. Kemudian dia membuka bagasi dan ingin berganti pakaian agar menjadi sesuatu yang lebih seksi. Tanpa diduga, seorang pria tiba-tiba muncul di depannya. Hal ini membuat Ana takut yang akan mengganti pakaiannya. Dia dengan cepat berlari di belakang mobil dan berteriak pada pria itu. Pria itu melihat ekspresi panik pada diri Ana. Lalu pria itu menjelaskan bahwa dia hanya lewat saja. Dia ingin bertanya apakah dia bisa membawa mobilnya. Ana mengendurkan penjagaannya saat melihat pria itu tidak berbahaya. Kemudian dia memberitahu pria itu bahwa mobilnya mogok, ingin meminta pertolongan. Tapi tidak ada sinyal di pegunungan. Ketika pria itu mendengar ini, dia segera melepas bajunya untuk membantu Ana memperbaiki mobilnya. Ana di samping melihat badan pria itu yang seksi. Ana terpesona di hatinya secara tidak sengaja. Tetapi pria itu tidak hanya sehat secara fisik. Dalam perbaikan mobil dia juga super kelas 1. Hanya di otak-atik beberapa menit mobil berjalan dengan normal. Hal ini membuat Ana sangat terkesan. Tapi mengingat keselamatannya sendiri, Ana masih belum setuju untuk pergi bareng dengan pria itu. Dia ingin memberi pria itu sedikit ucapan terima kasih secara finansial. Tapi pria itu dengan cepat menolak. Ana tidak punya pilihan selain pergi. Tapi beberapa saat kemudian dia berhenti. Dia berulang kali menatap pria itu di belakangnya. Melihat penampilannya yang tampan, dia tidak merasa seperti orang jahat. Apalagi membantu dirinya secara gratis. Karena rasa bersalah, Ana akhirnya memutuskan untuk mempercayai pria itu dan mengantarnya ke jalan raya di depan. Sedikit yang dia tahu bahwa rasa bersalahnya akan mendorongnya ke dalam jurang malapetaka abadi. Ana yang sederhana berbicara dan tertawa dengan pria itu di sepanjang jalan. Tapi tak lama pria itu menampakkan wajah jeleknya, mengatakan beberapa kata kotor yang jahat. Dia bahkan mengajak Ana ke hutan untuk mempelajari beberapa rahasia. Ana ketakutan mendengar ini. Harapan buruk datang ke pikirannya. Pada saat ini, dia berpura-pura tenang dan menghentikan mobil untuk menyuruh pria itu keluar dari mobil dengan cepat. Tapi bagaimanapun pria itu tidak mau keluar. Ana melepaskannya dan melihatnya makan sendiri. Dia berbalik dan ingin keluar dari mobil. Tetapi pria itu bereaksi sangat cepat dan dia meraih tangannya. Kemudian dia mengeluarkan belatinya dan mengancam Ana untuk patuh. Ana yang putus asa gemetar ketakutan. Ana hanya bisa patuh sementara dan terus mengemudi. Setelah Ana sedikit tenang, dia merasa sepertinya dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Dia mencari kesempatan kemana-mana untuk melarikan diri. Ketika seorang pria itu terlihat tanpa sabuk pengaman, dia membuat keputusan yang berani. Dia membanting pedal gas dan langsung bergegas menuju tepi tebing. Pria itu kaget dan dengan cepat berhenti. Tapi sudah terlambat. Mobil bergegas dari tebing dalam sekejap. Di bukit curam ini, mobil itu bolak-balik tak terkendali. Keduanya terus bergetar hebat di dalam mobil, sampai mata mereka menjadi gelap. Untungnya, Ana adalah orang pertama yang bangun, dan dia tidak melihat sosok pria jahat itu. Dia pikir dia telah berhasil lolos dari cakar kejahatan. Tapi sayangnya, kakinya macet dan tidak bisa bergerak. Rasa sakit yang hebat membuatnya meratap sedih. Sama seperti dia mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi kebetulan dia melihat bahwa pria jahat yang diusir itu perlahan-lahan terbangun. Ana buru-buru ingin mendapatkan pertahanan tangan yang dijatuhkan pria itu. Tapi jarak pendek ini menjadi kutukan penyelamatan dirinya. Untungnya, sabuk di tangan saya cukup panjang. Dapatkan di saat terakhir ketika pria itu bangun. Aneh bahwa pria itu tidak melakukan kesalahan apapun pada Ana. Sebaliknya, dia mengagumi metodenya membakar segalanya. Kemudian dia meninggalkan hidup dan mati Ana sendirian. Ana putus asa dan ingin keluar dari situ. Tapi tanpa bantuan dari luar, dia berteriak. Tapi siapa yang bisa mengendalikan hidupnya di hutan belantara ini? Sampai malam tiba, Ana di dalam mobil masih berjuang meski ada rasa sakit di kakinya. Sampai kelelahan melempar, dia berhenti dan istirahat. Tapi suhu di pegunungan berangsur-angsur turun. Angin dingin membuat Ana menggigil kedinginan. Untungnya, masih ada pakaian untuk membuatnya tetap hangat. Dan sistem pemanas di dalam mobil masih bekerja secara normal. Tapi sayangnya, saat dia akan tertidur lagi,